Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing saya, Bapak Boyke Rudi Purnomo, serta Bapak dan atau Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Desi Nurul Fitri, mahasiswa Magister Manajemen UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya berjudul Analisis Strategi Ketangguhan PT Wijaya Karya Persero Tbk merespon potongan anggaran pemerintah. PT Wijaya Karya atau WIKA merupakan salah satu BUMN konstruksi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Perusahaan ini mengelola 7 unit usaha utama meliputi sektor industri, pembangunan infrastruktur, bangunan, energi dan pabrik industri, properti dan real estate, rekayasa konstruksi, sistem transportasi terintegrasi, serta investasi. Selama lebih dari 6 dekade, WIKA telah memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia, terutama pada infrastruktur ekonomi seperti jalan tol, pembangunan jalur transportasi, pelabuhan, dan proyek strategis lainnya. Kontribusi tersebut turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam RJPN 2020-2024, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas nasional. Namun dalam beberapa tahun terakhir, WIKA menghadapi tantangan berat berupa krisis likuiditas dan tekanan struktural akibat lemahnya kolektibilitas dan investasi besar-besaran. Pendapatan utama dari WIKA yaitu sektor infrastruktur dan gedung menurun drastis. Dan tren arus kas operasional terus mengalami defisit sejak tahun 2021. Menghadapi krisis likuiditas, WIKA menginisiasi program transformasi bisnis sejak 9 Juli 2023. Upaya ini mencakup satu, restrukturisasi utang 24,2 triliun, yang kedua, suntikan PMN 6 triliun, yang ketiga, perbaikan sistem ERP dan manajemen aset. Hasilnya sangat memuaskan, yaitu piutang bermasalah turun 21%, dan juga WIKA mencetak laba di kuartal 2 di 2024, dan saham juga naik 225% dalam waktu 3 bulan. Di tengah transformasi yang dilakukan pada tahun 2025, pemerintah mengeluarkan impres tentang efisiensi belanja APBN yang mengharuskan pemangkasan anggaran hingga 70%. Kebijakan efisiensi ini berpotensi menghambat proses pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur warisan dari presiden sebelumnya yang belum selesai. Proyek-proyek tersebut bisa berhenti atau malah mangkrak karena terbatasnya anggaran. Kemudian WIKA sebagai bagian dari konsolidasi BUMN mengalihkan sahamnya 91,01% milik negara seri B ke PT BKI pada Maret 2025. Hal ini untuk mendukung pembentukan holding operasional dan antara Indonesia sesuai dengan amanat PP nomor 15 tahun 2025. Ini tentu menjadi tekanan tambahan bagi WIKA yang selama ini sangat bergantung pada proyek pemerintah. Bahkan, BI sempat menghentikan sementara perdagangan saham WIKA karena risiko gagal bayar. Sehingga didapatkan rumusan masalah yaitu analisis strategi ketangguhan agar tetap bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan yang muncul akibat kebijakan pemerintah. Sehingga penelitian ini memiliki pertanyaan masalah seperti bagaimana kondisi internal dan eksternal WIKA dalam merespon kebijakan potongan anggaran pemerintah. Yang kedua, bagaimana strategi ketangguhan atau resilience terbaik WIKA dalam merespon krisis sebagai akibat dari kebijakan pemotongan anggaran pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun strategi ketangguhan perusahaan atau enterprise resilience guna merespon tantangan kebijakan pemerintah yang dapat mempertahankan posisi WIKA ke depan. Pada penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka utama, yaitu yang pertama analisis SWOT oleh David dan David, dan enterprise resilience berdasarkan model Sanchez dan Canetta. Strategi ketangguhan dipetakan dalam 3 kapasitas, yaitu preparedness, adaptive, dan recovery, yang masing-masing nanti akan diidentifikasi dalam penelitian ini.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data premier diperoleh dari wawancara dengan 7 narasumber internal Wika di level senior, vice president, dan manajer. Untuk data sekunder menggunakan dokumentasi seperti laporan tahunan, RKAP, dokumen transformasi bisnis, dan referensi seperti jurnal, media cetak yang berkaitan dengan topik kajian. Metode analisis data interview dilakukan dengan tematik analisis dari Creswell. Dan juga pendekatan rancangan penelitian yang digunakan mencakup analisis SWOT, evaluasi faktor internal dan eksternal, serta kerangka enterprise resilience dengan fokus pada kesiapsiagaan, adaptasi, pemulihan, dan juga dapat melakukan formulasi strategi bertahan hingga merumuskan kesimpulan dan juga syarat. Dari hasil penelitian, analisa SWOT adalah dari hasil penelitian, analisis SWOT yang didapatkan berdasarkan dari penelitian ini adalah faktor internal itu didapat dari strength dan weakness. Kemudian untuk analisis eksternal kita dapatkan dari kita dapat rumuskan opportunity dan threats-nya. Dari analisis SWOT ini maka didapatkan internal faktor evaluation dan juga external faktor evaluation yang dibobot berdasarkan rating. Skor tertimbang ini akan menghasilkan pemetaan matriks internal dan eksternal yang kemudian diidentifikasi bahwa Wika berada pada kuadran 5 atau hold and maintain, yang artinya strategi terbaik adalah penetrasi pasar dan juga pengembangan produk. Kemudian di matriks IV dan EV, kita mendapatkan skor yang paling besar yaitu di strength. Yang pertama, SDM berkualitas dan berpengalaman dalam proses strategik utama IPCC. Yang kedua, skor ESG yang tertinggi. Weakness yang didapatkan ada 3. Yang pertama, bahwa Wika bergantung pada proyek pemerintah hingga mencapai 70%. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengelola piutang besar dari proyek-proyek yang lama. Yang ketiga, tantangan dalam pengelolaan aset non-produktif. Opportunity yang didapatkan ada 2. Yang pertama, memanfaatkan green fund dan strategi keberlanjutan atau ESG. Yang kedua, potensi diversifikasi pasar di luar proyek pemerintah. Pada ancaman yang dihadapi Wika adalah ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait proyek APBN. Dari keseluruhan strategi-strategi ini, maka bisa didapatkan TOS matrix yang nanti kita dapat simpulkan berdasarkan hasil analisis TOS matrix-nya. Kemudian berlanjut kepada analisis resilience. Dari analisis ketangguhan mendapatkan gambaran kesiapan dan kapabilitas perusahaan dalam menghadapi gangguan. Pada analisis resilience terdapat 6 dimensi utama yaitu pelanggan, keuangan, lingkungan, produk, sosial, dan teknologi. Dari masing-masing dimensi menunjukkan kapasitas tertinggi yang berbeda dalam menghadapi gangguan, seperti pada slide berikut. Pada pelanggan, strategi atau kekuatan yang paling besar kapabilitas yang dimiliki oleh Wika yaitu di pemulihan atau recovery. Dalam hal ini mengidentifikasi atau mengimplikasikan bahwa Wika menjaga stabilitas bisnis di tengah penurunan volume proyek. Kemudian di keuangan, fokus utama Wika adalah pemulihan, di mana itu menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Pada lingkungan, Wika mengembangkan strategi adaptif atau dalam implikasinya yaitu diversifikasi portofolio, penguatan hubungan dengan mitra strategik, dan juga peningkatan efisien operasional dengan lean construction. Pada produk, Wika saat ini menekankan untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar dan inovasi pesaing. Pendekatannya yaitu ESG, sehingga dapat menjawab ekspektasi investor, mitra, dan publik di tengah tuntutan pasar yang semakin sadar akan keberlanjutan. Untuk sosial, Wika fokus pada peningkatan kapabilitas SDM, yaitu preparedness, pada kompetensi IPCC dan juga proyek hijau yang berorientasi pada keberlanjutan. Untuk teknologi, Wika
memfokuskan pada kesiapan infrastruktur teknologi dalam hal ini menggunakan SAP dan IPROK agar lebih transparan dan real time. Pada penelitian ini, dimensi terkuat pada recovery yaitu 36,1%, disusul oleh preparedness dan juga adaptif. Fokus perusahaan pada saat ini ada pada aspek keuangan dan pelanggan di mana Wika berusaha menjaga arus kas, menyelesaikan backlog proyek, serta melakukan diversifikasi pelanggan. Penelitian ini mengumpulkan strategi-strategi yang ada yang kemudian dilakukan analisis sehingga menemukan strategi ketangguhan terbaik dalam merespon kebijakan pemerintah. Strategi ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama recovery capacity, di mana yang dilakukan adalah restrukturisasi piutang, menjaga likuiditas, dan penyelesaian backlog. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu adaptif, dengan melakukan inovasi produk, diversifikasi proyek, dan efisiensi operasional. Yang ketiga, ada preparedness, yaitu investasi pada SDM, teknologi cerdas, dan budaya digital. Strategi ini menekankan pentingnya daya adaptasi dan antisipasi terhadap dinamika eksternal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketangguhan Wika saat ini paling kuat di aspek recovery. Tujuan penelitian ini menganalisis strategi ketangguhan resilience Wika terhadap pemotongan anggaran pemerintah. Ditekankan pentingnya pendekatan proaktif dan tidak hanya reaktif. Digunakan juga integrasi analisis SWOT dan kerangka enterprise resilience sebagai dasar penyusunan strategi ketahanan yang secara komprehensif. Fokus utama strategi Wika adalah Wika perlu memperkuat adaptive capacities dan preparedness tanpa mengabaikan momentum recovery yang sedang berjalan. Tahapannya dimulai dengan recovery capacity, kemudian memperkuat adaptive capacity, dan terakhir preparedness capacity. Rekomendasi yang dapat diberikan agar Wika memperkuat adaptasi dan juga kesiapsiagaan tanpa mengabaikan momentum pemulihan yang sedang berjalan dengan memanfaatkan peluang green project serta mempercepat transformasi digital dan juga SDM. Untuk pemerintah dan regulator dibutuhkan kepastian regulasi proyek strategis nasional dan perluasan akses terhadap green fund. Untuk peneliti selanjutnya, bisa menggunakan mixed method atau gabungan kualitatif-kuantitatif untuk meningkatkan validitas temuan. Lakukan studi longitudinal untuk mengevaluasi efektivitas strategi ketangguhan dalam jangka waktu tertentu. Libatkan perspektif pemangku kepentingan eksternal seperti regulator, mitra usaha, atau pelanggan untuk pemahaman ketangguhan yang lebih menyeluruh. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, selaku dosen pembimbing dan juga dosen penguji atas arahan dan pembimbingannya selama penyusunan tesis ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian. Saya menyadari banyak keterbatasan dalam penelitian ini, namun semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan juga praktik bisnis di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.